Yes. Nama saya Excel Mario Christopher Lengkong, biasa disebut Excel FPV di IG. Saya merupakan profesional drone racer dan merupakan atlet DKI Jakarta dalam bidang drone racing. Pertama kali gelut bidang drone tuh dari zaman SD ya, kelas 5, kelas 6, dan sekarang pun udah nyampe sekarang masih kuliah dan masih bergelut di drone. Itu udah sekitar 8 tahun, ongoing mau 9 tahun mungkin ya. Prestasi mulai dari awal ya, dari pertama kali main drone race. Jadi kita pertama itu masih race internal dari klub-klub kita di Cibubur Aero Modeling Club di Cibubur CAC. Terus mulai kepo nih kita selain di Indonesia internasional gimana sih perkembangan drone racingnya. Nah itu pertama kali ikut juga internasional di Singapura dan kebetulan itu juara 1. Nah dari race di Singapura itu tuh membuka pintu lebar buat saya dalam industri drone racing ini, di mana saya mendapatkan sponsor pertama saya yaitu Props. Yang pertama itu dari HQ Prop dan sekarang sudah berpindah ke Gemfan. Nah dari itu karena saya merupakan salah satu atlet racer termuda ya pada saat itu tuh banyak nih yang masang mata ke saya. Dari Cina, dari Jepang, dari Korea pun sudah mulai aware lah Indonesia akan pilot drone race itu saya. Nah dari situ sudah mulai banyak sponsor-sponsor dari tim Jepang juga, dan contohnya ini dari tim Jepang itu saya bisa direkrut menjadi salah satu representasinya Indonesia dalam drone race ini, Drone Champions League. Jadi ibaratnya Drone Champions League itu kayak F1-nya drone race. Jadi kita dikasih dengan spesifikasi tertentu dari mereka, dikasih ukuran frame, motor dan lain-lainnya, dan kita race dengan sesuai ketentuan mereka untuk balapnya itu. Nah dari balap-balapnya itu kita sudah mengelilingi Eropa ya. Race pertama itu yang paling berkesan untuk dalam race Drone Champions League itu pertama kali di Jerman, di Munich. Nah itu pertama kali tim saya debut dan saya juga pertama kali debut di Drone Champions League ini, dan kebetulan tim saya mendapatkan juara 2 dan juara 3 untuk Day 1 dan Day 2-nya. Nah di saat itu juga tim saya sudah mulai makin berkembang, dan saya juga tidak lupa dengan race-race untuk di lokal ya. Dan kebetulan saya juga sudah atlet dan sudah ikut ke Jurnas, ke Jurka, dan terakhir itu di PON Timika, dan saya mendapatkan medali emas, dan bersama teman saya Ezra, dia itu juga atlet DKI dan dia dapat medali perak. Race terdekat, wah kebetulan karena saya juga masih kuliah kan masih agak susah nih buat nentuin jadwalnya, buat surat izinnya. Mungkin buat race terdekat
Paling masih lokal-lokal aja sih ya, paling ke Jurnas ataupun ke Jurkar, cuman masih buat tanggalnya masih belum tentu pasti kapan, cuman buat tempat udah ada pasti, paling bikinnya di Bandung. Main FPV itu sejak 2018-2019 kurang lebih. Sebelum FPV itu kebetulan gue main aerial, drone aerial, terus sempat browsing nemuin kamera GoPro, terus abis itu ternyata si GoPro itu bisa kita pakai di FPV drone, dan dari situlah mulai tertarik sama drone FPV. Untuk size drone-nya kayak yang kita lihat di meja ini, ada dari size yang besar sampai yang kecil. Nah, kalau yang kecil untuk yang ini itu Mobula, dan ini kameranya 4K 60. Terus ada fly lens juga, speknya kurang lebih mirip. Nah, dan yang ini ada Cinebot 30, kita menggunakan GoPro Naked, dan ini pabrikan keluarannya DJI Avata, kita pakai GoPro di sini, GoPro 12. Nah, dan di sini ada racing karena FPV itu sebelum menjadi komersial kayak sekarang itu awalnya balapan. Dan ini dipakai untuk balapan, dan yang di sini ini adalah mungkin Cinebop ya namanya, pakai kamera Blackmagic 4K, dan di sebelahnya ini ada X8 pakai Red Komodo. Ini adalah drone apa ya, mungkin kesayangan sekarang karena investnya juga lumayan. Terus kalau ditanya, lu kenapa Glob kalau akhirnya invest Red? Jadi gini, kalau misalkan lu pilot FPV dan lu menggeluti dunianya gitu ya, lu kan pasti lihat-lihat internet, dan di luar sana itu banyak banget yang udah nerbangin kayak Blackmagic, terus Red itu as a commercial gitu. Terus gue tuh pengen kayak gitu, kayak next level gitu ya. Mungkin saat ini belum ada marketnya, mungkin belum banyak. Cuman gue pengen nanti suatu hari nanti mungkin marketnya ke situ, dan kalau nanti akhirnya ke situ, paling nggak gue udah ready untuk pakai gini. Jadi yang terakhir gue habis kelarin project itu, mungkin bisa notice sedikit bajunya. Nah, kemarin jadi Coldplay itu kan konser di Jakarta, dan alhamdulillah gue dan tim itu dipercaya untuk cover aerial drone-nya gitu. Jadi kalau ditanya peluangnya banyak, oh banyak sekali. Kemarin juga habis live broadcast di festival Joyland Jakarta, dan ya banyak sih. Konser Westlife. Itu di Senayan, di kalau nggak salah di lapangan, tapi bukan di GBK-nya ya, di salah satu lapangannya. Jadi gue dipercaya untuk FPV-nya, dan gue pakai Avata saat itu, dan saat itu belum upgrade. Ketika gue ambil gambar, jadi gini, kalau treatment apa namanya artis-artis luar itu kan kadang memang suka strict gitu ya. Jadi suatu ketika mereka lagi cek sound, gue ambil gambar gitu ya kan. Dan kalau artis luar negeri itu kan kita nggak boleh kita masukin ke panggungnya gitu ya, kalau tanpa izin dari mereka. Nah, pas lagi cek sound, gue coba ambil gambar, terus gue hover di depan panggung. Terus entah kenapa salah satu personilnya itu, yang 4 itu, kayak tertarik gitu sama drone, terus kayak manggil-manggil drone gue gitu, suruh naik ke sini. Ya udah, gue masuk ke stage gitu kan, muter-muter, udah selesai itu ya, mereka lagi cek sound. Nah, malamnya gue di briefing, dipanggil gitu, tolong drone, video, foto ke backstage, ke tempatnya artis Westlife-nya gitu kan, kayak mau di briefing. Terus gue agak takut juga karena gue pikir tadi gue main drone ke stage nih, gue diomelin nggak ya? Ya udah dipanggil, di briefing. Ternyata salah satu personel tuh suka sama treatment itu, dan gue dipercaya nanti malam lu drone-nya masuk ke stage lagi ya. Jadi kalau buat pilot FPV itu dapat kepercayaan dari artis itu tuh kayak seneng banget gitu, kayak lu dipercaya buat boleh masuk stage, muter-muter, habis itu keluar lagi, itu kayak
Itu experience yang menurut gue, lu boleh terbang di big festival ya udah seneng, apalagi lu diperbolehkan naik ke stage, muter-muter, interaksi sama artisnya, itu gila sih menurut gue, itu paling gila. Dan ada yang lebih gilanya lagi, jadi 2 personil mereka itu follow gue di Instagram. Gue nggak tahu, mungkin karena mereka suka treatmentnya atau ya karena mereka kan pasti lihat hasilnya, karena mereka juga posting. Yang personil yang follow gue itu ada Nicky sama Mark. Dan jadi kayak fanbase-nya mereka di sini tuh kayak jealous gitu. Anjir lu di follow sama mereka. Nama gue Ade Kiki, gue dari IDRF, Indonesia Drone Racing Federation. IDRF sendiri berdiri sejak 2017 ya. Kita mengumpulkan komunitas-komunitas drone racing yang ada di Indonesia. Kita bekerja sama juga dengan organisasi yang ada di luar negeri juga. Kemudian juga dengan beberapa produk yang dari luar untuk sponsorship. Dan kemudian juga banyak bekerja sama dengan di lokal juga dengan beberapa perusahaan untuk industrinya. Kalau untuk Indonesia Drone Racing Federation itu kita ada Instagram untuk sosial medianya IDRF_official. Itu anggotanya kurang lebih ada 1000 pilot. Tapi kita memang komunitas ya, bukan anggota tertulis. Karena untuk IDRF sendiri tidak hanya berkutat dari sisi bisnis, tapi lebih ke sportnya. Tahun 2020 itu kita di PON Papua. Udah menjadi salah satu cabang olahraga drone racing. Pilotnya ada si Excel juga tadi yang ini. Nah kemudian tahun depan di Aceh kita itu PON kedua. Itu tahun lalu itu hanya 5 provinsi. Tahun ini yang 2024 18 provinsi pilot yang sudah mengikuti babak kualifikasi PON di tahun ini. Udah tersaring. Jadi dari Papua Pegunungan ada, dari Aceh ada. Pokoknya udah 18 provinsi yang ada, lumayan. Dan itu untuk atletnya kemarin bulan lalu udah berangkat ke Singapura juga 4 orang untuk ikut ada perlombaan di sana, dan ada 1 orang yang dari Medan dapat juara 3. Jadi memang perkembangannya seperti itu. Untuk drone racing sendiri di Indonesia berkembang semenjak 2014 sebenarnya ya. Dulu berawal dari teman-teman yang bermain aerial, kemudian mereka agak boring dengan bermain aerial, akhirnya improve dengan 2017 berkumpul teman-teman bermain FPV, akhirnya masuk ke race dulu, balapan dulu pertama. Dan di balapan sendiri lumayan banyak kita bikin race tiap tahunnya. Kita bekerja sama dengan beberapa produk juga, mungkin bisa sampai series itu 3-4 seri di per tahunnya. Nah dari situ berkembang, akhirnya begitu bermain drone racing mulai agak boring lagi, teman-teman bermain kita nyebutnya freestyle. Freestyle itu ya mereka pergi ke gunung, ke laut, mereka terbang. Nah akhirnya dari situ berkembang lagi, banyak sinematografer yang tertarik dengan itu. Akhirnya mencari tahu dan mereka meng-hire teman-teman pilot, dan mungkin mereka juga belajar untuk akhirnya meng-capture visual yang mereka butuhkan untuk kebutuhan videonya. Ya, baik itu video konten, video komersial, baik itu di film. Kami di sini di IDRF pun dan teman-teman FPV lainnya di Indonesia berusaha untuk menjaga baik itu bisnisnya, kemudian rate-nya sama profesionalitasnya. Balik lagi kalau kita bicara profesionalitas itu masuknya ke apa? Ke skill, kemudian juga ke tools yang kita pakai. Saat ini di 3 tahun setelah pandemi ini, 2 tahun lah ya, makanya itu industri film terutama ya, baik televisi itu sudah banyak pakai. Dan akhirnya itu menjadi industri kan. Nah, gimana cara kita bisa maintain pricing yang di sini? Nah, itu kita akhirnya sharing secara personal ke teman-teman. Ya masing-masing punya harga, masing-masing punya tools yang dipakai. Nah itu yang paling penting, mereka mengukur dari tools mereka sendiri. Contoh, kita anggap kasarnya ya, dia beli alat berapa sih? 20 juta. Atau mereka, kan nggak cuma ini aja kan, contoh mereka invest 50 juta. Berapa sih contohnya? Kita kejar 50 kali terbang. Berarti kan dibagikan 5 juta sekali terbang, minimum 5 juta. Kalau bisa dijual harga 7 juta, 8 juta, 10 juta ya monggo silakan. Tapi minimum bottomnya 5 juta supaya 10 kali diterbang bisa kembali. Karena apa? Setelah 10 kali terbang itu mereka terbang bisnis ya, terbang komersialnya. Tapi kan mereka berlatih, kan spending baterai juga. Nanti investasi untuk alat berikutnya, jadi gitu. Itu dengan perhitungan bisnis dan perhitungan ekonomi sebenarnya dengan angka 5 juta sekali terbang setahun pun selain mereka kerja yang lain, mereka bisa 2 juta disimpan buat alat, 3 juta buat hidup mereka.
Ya itu kita akhirnya sosialisasi kayak gitu, kita open aja, tapi itu bottomnya ya gitu, balik lagi kayak gitu. Nah untuk di film layar lebar terutama kita banyak berdiskusi dengan director DOP terutama ya, untuk mendapatkan shot yang menarik, dan itu terbukti di film-film hampir 5 film terakhir yang lumayan keluar sekarang ini itu banyak pakai FPV juga, walaupun hanya untuk shot-shot yang tertentu, karena memang balik lagi secara film durasi 90 menit itu nggak bisa semuanya FPV juga. Tapi lebih menarik kalau ada sempilan FPV yang membuat visual ataupun momen itu menjadi menarik gitu. Jadi kita juga nggak nyaranin film 90 menit 20 menitnya FPV, ya itu boring juga ya gitu sih. Itu industrinya dan secara sisi ekonominya.